Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vlog MD. Di video kali ini membahas tentang kronologi jatuhnya orang Brazil di punggung Gunung Rinjani. Ali Mustafa, pemandu yang menemani Juliana di jalan setapak Gunung Rinjani, di Pulau Lombok, Indonesia, membantah telah meninggalkan humas tersebut sebelum ia mengalami kecelakaan 4N dan membutuhkan pertolongan. Dalam wawancara dengan Globo, Ali Mustafa mengonfirmasi laporan di media lokal bahwa ia menyarankan Juliana untuk beristirahat sementara ia terus berjalan bersama anggota kelompok lainnya. Tetapi menyatakan bahwa kesepakatannya adalah menunggunya sedikit lebih jauh di depan pendakian. Ia mengatakan bahwa ia memberikan pernyataan kepada polisi pada hari Minggu, ketika ia turun dari gunung. Menurut Ali, ia hanya 3 menit di depan Juliana dan kembali mencarinya ketika ia merasa aneh bahwa wanita Brasil itu membutuhkan waktu begitu lama untuk sampai ke titik pertemuan. Cahaya terakhir Juliana Marins, angin dini hari menyapu jalur sempit di punggungan terakhir menuju puncak Gunung Rinjani. Langkah kaki Juliana Marins mulai berat, napasnya terengah dalam udara dingin dan tipis. Wajahnya yang biasa berseri kini tertutup selimut lelah. Ia menunduk, matanya hanya fokus pada batu-batu terjal di depannya. "Juliana," kata Ali Mustafa sambil menepuk pelan bahunya, "kita istirahat sebentar di sini. Puncak tinggal sedikit lagi, tapi lebih baik kamu ambil napas dulu." Juliana mengangguk pelan, lalu duduk di atas batu datar di punggungan yang cukup aman. Senter di kepalanya menyala redup, menyoroti jurang yang menganga gelap di sisi kanan jalur. Sementara itu, teman-teman pendakian Juliana, 3 orang dari Jakarta dan 2 dari luar negeri, sudah lebih dulu melanjutkan ke puncak, tertarik euforia menyambut sunrise. Mereka yakin Juliana akan segera menyusul bersama Ali. Ali berdiri tak jauh, tubuhnya sedikit menggigil meski jaket tebal menempel di kulit. Ia sesekali menoleh ke arah Juliana yang duduk diam, membungkus tubuhnya dengan jaket sambil memeluk lutut. Waktu berlalu. Tidak sampai 3 menit sejak terakhir ia mengecek Juliana. Ketika Ali kembali menoleh, tempat duduk itu kosong. "Juliana?" panggilnya sambil melangkah cepat ke lokasi. Tidak ada jawaban. Senter Juliana tidak lagi menempel di kepalanya. Ali menajamkan pandangan ke bawah. Di lereng terjal itu, sekitar 150 meter dari bibir punggungan, terlihat cahaya senter berkedip. Senter, hanya senter, dan sekelilingnya gelap. Terlalu gelap, menunggu fajar, Ali tidak langsung bergerak turun. Ia tahu betul betapa berbahayanya lereng itu di tengah gelap, terlebih tanpa alat lengkap. Satu langkah salah bisa membuat 2 nyawa hilang malam itu. Ia duduk di dekat titik jatuhnya Juliana, menahan rasa panik yang menggedor dada. Berkali-kali ia memanggil, "Juliana, kalau kamu bisa dengar, diam di tempat. Aku akan cari kamu begitu terang." Tapi hanya angin dan dingin yang menjawab, senter itu masih menyala. Berkedip perlahan. Seolah menunggu, Ali menunggu pagi dengan mata tak terpejam. Dingin menusuk tulang, tapi ia bertahan. Pikirannya terus menyusun kemungkinan. Apakah Juliana terpeleset karena lelah? Apakah ia sempat mencoba turun sendiri tanpa bilang? Ali tahu Juliana bukan pendaki biasa. Ini adalah pendakian pertamanya ke gunung di Indonesia. Ia belum terbiasa dengan jalur ekstrim seperti Rinjani, apalagi di dini hari saat suhu bisa menggigit tulang. Pencarian pertama, tepat pukul 6.02 pagi. Cahaya keemasan menyentuh pucuk-pucuk batu. Gunung mulai terbangun dari tidur dinginnya. Ali Mustafa segera mengikatkan tali pendek ke pinggang dan memulai turun ke lereng dengan peralatan seadanya. Tali simpul, helm tua, dan tekad nekat. Ia belum melapor ke tim SAR. Baginya, setiap detik terlalu berharga untuk menunggu prosedur. Turunan itu terjal, licin. Bebatuan lepas menuntut ketelitian ekstra. Setiap beberapa meter, ia berteriak memanggil Juliana. "Juliana, ini Ali. Kalau kamu bisa dengar, jawab aku." Sunyi. Setelah hampir 25 menit menuruni lereng, ia tiba di lokasi senter itu menyala malam tadi. Senter itu kini mati, habis baterai, dan di dekat senter, ada bekas tangan, seolah seseorang sempat bertahan di sisi batu, mencengkeram tanah. Tak jauh dari sana, ia menemukan tongkat milik Juliana, tertinggal di sekitar 50 meter. Ali melanjutkan pencarian sejauh mungkin, hingga mencapai semacam teras sempit alami. Di situ ia menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Cuman bekas jejak Juliana Marins terguliang yang ditemukan di kedalaman 100 meter, tapi tidak ada tubuh. Tidak ada suara. Ada jejak lebih jauh, batas yang tak terjangkau. Ali akhirnya memutuskan kembali naik. Nafasnya habis,
tangan gemetar. Dan lereng di bawah semakin curam, mustahil dilalui tanpa tali panjang dan bantuan. Sesampainya di atas, ia langsung menghubungi pos penjagaan melalui radio. Sekitar pukul 8 pagi, tim SAR mulai bergerak, membawa peralatan lengkap. Namun yang membuat semuanya membeku adalah hasil pencarian 2 hari berikutnya. Tak ada tubuh, tak ada jejak baru. Tim SAR hanya menemukan senter dan jejak bekas terguling dari atas peristirahatan terakhirnya. Ali Mustafa menjadi saksi terakhir dari keberadaan Juliana Marins di atas Rinjani. Ia dipanggil untuk dimintai keterangan resmi, dan walau dia dinyatakan tidak bersalah, trauma dalam dirinya tumbuh lebih dalam dari jurang manapun yang pernah ia lihat. Ia menyalahkan dirinya sendiri, karena membiarkan Juliana istirahat sendirian. Karena hanya menunggu 3 menit. Karena tak bisa mencegah keheningan menelan satu jiwa di punggung gunung. Penutup, jejak yang tertinggal. Beberapa minggu kemudian, seorang pendaki melapor melihat bayangan perempuan duduk sendirian di punggung gunung, tepat di titik tempat Juliana terakhir terlihat. Ia mengenakan jaket hijau tua dan memandang ke jurang, tak bergerak, meski angin kencang menerpa. Ketika dipanggil, sosok itu menghilang begitu saja ke balik kabut pagi. Namanya Juliana Marins. Dan jejak terakhirnya masih terpatri di batu-batu bisu punggung Rinjani.